Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap dalam keadaan baik ya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung, dan terima kasih banyak bagi yang sudah mendukung saya selama ini berupa subscribe, like, dan komentar baiknya. Nah, oke sahabat, berbagai cara sudah saya coba untuk anggrek-anggrek saya supaya tumbuh subur. Hari ini saya tidak akan membahas tentang pupuk apa yang saya gunakan. Hari ini saya hanya ingin sharing seputar penempatan anggrek ya, supaya anggrek kita itu bahagia dan tumbuh subur. Dan untuk kali ini saya ingin membahas tentang tempat yang baik untuk anggrek ya. Salah satunya dengan memperhatikan kebutuhan akan udara yang segar. Yang mungkin ini lebih sedikit mendapat perhatian para penganggrek ya, dibanding perhatian terhadap pupuk. Padahal ini merupakan hal yang sangat mendasar dan lebih penting daripada pupuk ya, dimana pupuk merupakan penyempurnaan dari 4 kebutuhan dasar untuk anggrek. Dan 4 dasar yang wajib untuk perawatan anggrek itu yaitu kebutuhan cahaya, air, kelembaban, dan sirkulasi udara atau juga udara yang segar. Dan sahabat, dari pengalaman saya dalam merawat anggrek, menempatkan anggrek di tempat yang mendapatkan hembusan angin yang sepoi-sepoi, saya bisa melihat perubahan yang baik pada anggrek-anggrek saya ya. Anggrek menjadi lebih sehat dan rajin berbunga, juga pertumbuhan yang terus-menerus. Nah, sahabat, kebutuhan udara segar untuk anggrek seperti udara yang berhembus sepoi-sepoi ini masuk akal, mengingat tempat hidup anggrek di habitat aslinya yang merupakan tanaman epifit atau juga disebut tanaman udara, di mana anggrek tumbuh di batang-batang dan cabang-cabang pohon yang tinggi ya, di mana lebih banyak cahaya dan angin yang lebih kuat daripada di darat seperti di teras rumah kita. Udara segar seperti angin yang sepoi-sepoi bermanfaat banyak untuk anggrek ya. Yang pertama, udara segar dapat meningkatkan pertukaran gas melalui pori-pori daun, batang, dan akar. Suatu proses yang sangat diperlukan untuk proses metabolisme tanaman ya. Udara segar atau angin sepoi-sepoi juga membantu menguapkan air yang berlebih yang ada pada media anggrek ya, yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya jamur dan bakteri yang terperangkap saat penyiraman, terutama untuk anggrek bulan ya. Angin sepoi-sepoi juga membantu anggrek mentolerir cahaya yang berlebih sehingga tidak akan membakar daunnya, jadi tidak ada gosong pada daun anggrek. Dan tapi sirkulasi udara dan kelembaban lingkungan harus seimbang ya sahabat. Apabila lingkungan dengan kelembaban kurang dan hembusan angin yang berlebih ya akan mengakibatkan anggrek itu dehidrasi. Itu bisa kita lihat dari batang-batang anggrek akan terlihat keriput ya, begitu juga pada daun. Dan sebaliknya, apabila kelembaban lingkungan tinggi dan hembusan angin itu kurang, pada anggrek akan mudah terserang penyakit seperti busuk akar ya, bercak-bercak pada daun, atau juga mungkin kebusukan pada daun ya, terutama pada daun anggrek bulan. Daun anggrek bulan itu lonyot ya, busuk, dan lain sebagainya. Dan sahabat, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang seimbang itu ya untuk anggrek kita di rumah? Nah, untuk angin yang sepoi-sepoi, kita bisa menempatkan anggrek di ruangan yang minimal punya 2 sisi yang terbuka, dan idealnya 3-4 sisi yang terbuka di sekitar anggrek kita. Atau kita melihat daun yang bergerak ya, yang menandakan adanya hembusan angin. Dan untuk kelembaban, kita dapat menyiram
tanaman anggrek kita secara teratur ya, dan memperhatikan media tanam yang cocok untuk setiap jenis anggrek. Dan tempatkan anggrek di bawah naungan, menghindari cahaya yang berlebih seperti menggunakan paranet atau fiberglass ya. Atau kalau di sekitar rumah sahabat punya pohon yang rindang, itu menjadi tempat yang baik ya, dengan cara menempelkan anggrek pada batang pohon itu, karena selain udara yang segar, anggrek juga bisa mendapatkan cahaya matahari yang tersaring oleh daun-daun pohon tersebut. Dan sahabat, udara yang segar atau sirkulasi udara yang baik itu benar-benar pengaruh sekali ya terhadap pertumbuhan anggrek. Jika sahabat menempatkan anggrek di tempat yang kurang cenderung atau yang cenderung arus anginnya itu tidak ada, dan tanaman anggreknya itu tidak begitu subur seperti pertumbuhan yang mandek ya. Misalnya ketika sahabat membeli anggrek dalam kondisi spike, setelah di rumah kita spike-nya itu tidak mau berkembang atau mandek ya, tidak mau tumbuh knop dan mekar bunganya, atau tunas-tunas anggreknya itu tidak mau tumbuh, coba sahabat pindahkan anggrek-anggrek sahabat ke tempat yang ada arus anginnya. Insya Allah anggreknya itu akan bahagia ya sahabat, dan menghadiahi sahabat dengan bunga-bunga cantik nantinya. Selain itu, dengan menyimpan atau menempatkan anggrek-anggrek kita di tempat yang sirkulasi udaranya bagus ya, yang ada arus anginnya atau hembusan angin lembut, itu akan meminimal resiko terkena penyakitnya anggrek-anggrek kita ya, seperti serangan yang diakibatkan oleh bakteri dan jamur. Dan untuk saya sendiri di sini seperti di teras atau di depan rumah ya, ada dua sisi yang terbuka, yaitu dari arah depan dan samping. Sedangkan yang di belakang rumah berupa lorong di mana sisi atas dan sampingnya itu terbuka, dan di atas rumah ya ini terbuka, dan ini cocok sekali untuk tanaman anggrek tanah seperti ini ya. Nah, apalagi kalau misalkan sahabat punya tempat atau halaman yang luas ya, tentu itu tidak akan kesulitan ya kita mencari tempat atau menciptakan tempat yang baik untuk anggrek, di mana kita bisa membuat tempat anggrek dengan 3-4 sisi yang terbuka, namun tetap di atasnya itu harus ada naungannya ya, seperti paranet dan atau fiberglass ya. Nah, oke sahabat, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini tentang manfaat sirkulasi udara untuk anggrek ya, atau hembusan angin yang sepoi-sepoi untuk anggrek kita. Dan semoga ini membantu sahabat ya, terutama untuk pemula dalam merawat anggreknya. Nah, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.